Hai guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku lagi di suatu tempat yang jelas ini adalah tempat yang keren banget, itu di Decora Living. Selain di sini tuh ada seperti penjualan furnitur, di sini juga kayak apa namanya, cafe gitu. Suatu cafe yang nyediain spot-spot kayak gini nih. Jadi instagramable banget. Nah, kali ini aku kedatangan tamu atau aku punya bintang tamu nih yang pasti mereka ini muda-muda, cantik, pinter, dan pastinya berprestasi guys. Nah, jadi kali ini tuh bintang tamunya nggak cuma satu orang, jadi aku punya 3 karena mereka ini di ajang pencarian bakat seperti yang namanya kalian tahu kan, kayak putri-putrian begitu. Nah, mereka ini tergabung dalam Putri Hijab Jambi ya, Putri Hijab Jambi 2020. Aku akan panggilin aja langsung untuk winnernya atau pemenangnya, lalu runner up 1 dan runner up 2. Oke, kita panggil aja. Inilah dia, Indah. Halo Kak Bel. Hai, ini namanya Indah guys. Oke, yang berikutnya kita panggilin ya, yang runner up 1 ada Lulu. Yeay, ada Lulu. Hai guys. Oke, yang berikutnya ini runner up kedua dari Putri Hijab Jambi 2020. Namanya adalah Mila. Yeay. Oke, nah ini dia guys, yang cantik ya. Nah, ini mereka adalah Putri Hijab 2020 untuk Provinsi Jambi ya. Kebetulan sekali kita dipertemukan nih. Ya, alhamdulillahnya bisa sharing ya buat teman-teman yang lain, siapa tahu. Dan ini tuh kegiatan Putri Hijab ini baru setahun ini ya di Jambi. Kalau dari Jambi sih setahu kita bertiga itu Kak, itu udah dari tahun 2018 sih. 2018 ya, dari 2 berarti. tahun yang lalu. Oh, berarti ini adalah tahun yang ketiga. Oke, kalau gitu sebelum ngobrol-ngobrol nih, biar kalian tahu semua, kita kenalan dulu guys. Ini yang namanya Indah ya kan. Bisa deh diceritain gimana tuh namanya Indah, siapa, kuliah di mana, masih jomblo nggak? Ya kan guys. Oke deh, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi kenalin, aku Indah Iswanti, biasa dipanggil Indah. Nah, aku itu sekarang usianya 20 tahun. Terus aku ini mahasiswi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Jambi atau UNJA. Terus aku prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, saat ini kesibukannya kuliah sih Kak. Karena aku sekarang kan semester 7, jadi skripsian lah. Oke, ini mahasiswa semester akhir. Jadi dia sibuk skripsi guys sekarang. Betul. Dan sibuk mempersiapkan diri untuk Putri Hijab. Putri Hijab. Putri Hijab yang akan dilaksanakan bulan Desember Desember. sih, Itu grand finalnya ya di Bandung. Insya Allah kalau jadi berarti kalian ke Bandung. Iya betul banget. Oke, kalau gitu yang berikutnya nih kita kenalan lagi sama yang namanya Lulu. Terima kasih Kak Bella. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Lulu Yananda. Aku mahasiswa dari Universitas Andalas, program studi Sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya. Sekarang umur udah 21 tahun. Masih muda. Dan kesibukan sekarang itu nyusun skripsi Kak, teman-teman. Sama ya sama Lulu ya. Iya, sama skripsi. Iya, sama Indah. Oh ya, sama Indah. Lulu sama Indah. Sorry guys. Belum udah tua. Oke, kali ini kita ngobrol sama Mila. Ya, silakan Mila, kenalan dulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Madanti, biasa dipanggil Mila. Sekarang kesibukan saya kuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Itu prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, baru semester 5, kelahiran tahun 2000. Jadi sekarang 2001 deh. Oke. Tua setahun. Baru umurnya baru 19. Oh, yes, masih muda guys. Belum 20 ya kan. Kalau aku udah kepala 3. 1, 2, 3. Sekarang Buset. Ketularan sama kalian nih. Kalian cantik ya kan.
Oke, ngobrol-ngobrol nih, ngobrol. Oke, ngomong-ngomong tentang kegiatan kalian kan, kalian sekarang ini sedang ini persiapan menuju ke Grand Final Putri Hijab ya, Putri Hijab 2020 yang akan diadakan di Bandung. Apa aja nih persiapannya mulai dari Indah? Kalau persiapan secara pribadi sih yang pertama itu mental sih kak, ya kan, karena nanti kan kita di situ nggak cuman kita bertiga doang nih kan, tapi ada dari provinsi lainnya dan itu masing-masing provinsi 3 ya kan. Nah terus selain itu sih kalau kita sekarang ini persiapannya tuh selain dari kayak apa ya, outfit sih sebenarnya ada yang dari outfit, terus kita juga insya Allah gini sih kak mau minta dukungan dari pemerintah gitu sih sama event kita ini gitu kan, karena kan seperti yang kita tahu juga tadi kan udah dibilang nih kalau misalkan Putri Hijab Jambi ya, Putri Jambi kan baru ini kan angkatan ketiga gitu kan, jadi masih fresh, masih baru banget ya kan, apalagi untuk ke Putri Hijab Indonesia tuh baru tahun ini banget gitu, jadi ya minta dukungan sih sebenarnya kalau persiapannya gitu. Berarti ini kayak buka pintu lah ya. Iya, buka pintu. Betul. Kalau untuk dulu sendiri persiapannya apa lu? Ya Kak, jadi kan kalau dari Ida tadi tuh lebih ke dari kitanya ya, Iya. dari mentalnya, terus kita juga ini kerjasama sama beberapa sponsorship, Iya, sama sponsorship media sih. partner juga, gitu, Kak, untuk lebih meluaskan dukungan kepada masyarakat. Jadi dalam bentuk apa tuh biasanya sponsorshipnya? Atau siapa aja tuh sponsornya gitu? Oh iya. Boleh mungkin disebutin? Boleh ya nih. Boleh. Di sini mah bebas aja. Kalau yang pertama itu media partner, pertama itu kita sama IBFM. IBF. Dan kalau buat sepatu itu ada populer juga. Dan apa lagi ada yang ini loh outfit kita sekarang. Oh ya, outfit kita sekarang itu dari Queensland. Oh iya, benar. Saya nggak dikasih outfit ya. Queensland besok ke Kabela langsung ya. Oke deh. Tadi udah nih dulu sama Indah. Kali ini kita ke Mila. Nah, Mila gimana tuh ceritanya? Kalau Mila sih kan tadi Kak Indah udah kayak ke pribadi, mental gitu, Kak Lu juga kayak sponsorship. Ini kalau dari Mila juga sih kayak mencapai ketiga-tiganya. Ini kita mau kayak kerja sama gitu sama coach. Nah itu mau kayak public speaking, kayak catwalk gitu untuk persiapan nanti di sana. Jadi penting ya kalian kayak mengasah lagi nih bakatnya. Betul sih, kan. Ya karena kan harus dipersiapkan ya. Iya. Jangan sampai nanti di sana gugup ya. Iya. Termasuk kalian di sini tuh sama dengan itu lagi latihan ya. Iya, latihan depan kamera gitu kan ya. Depan kamera. Oke, nah ngomong-ngomong nih ya, dari tadi kan baru persiapan nih. Aku pengen tahu nih awal mulanya kalian ini ikut Putri Hijab ini, itu tahunnya dari mana sih? Aku dulu kali ya. Oke, kalau aku sih tahu Putri Hijab ini sebenarnya itu ada teman aku. Jadi dia itu ikutan Putri Hijab juga dan dia juga bukan winner sih, maksudnya runner up berapa gitu aku lupa. Nah, jadi dia tuh ada kayak ngepost di Instagram gitu loh. Terus gue taunya dari situ, terus kepo deh aku nih, Putri Hijab ini apa sih gitu kan. Terus ya tahun ini ternyata buka pendaftarannya ya udah aku ikutan. Jadi pertama kali tahu berarti dari Instagram. Iya, dari Instagram sih. Kalau lu sendiri dari mana tahunya? Kalau lu sama Kak, lu juga taunya dari Instagram. Karena waktu itu kan lagi scroll biasa lah kan Kak, scroll gitu kan. Gabut gitu Ah, ya. terus scroll, ketemu Putri Hijab kan pendaftaran. Waktu itu lu lihat pendaftaran di Sumatera Barat. Terus lu cari tahu kan ada nggak ini Jambi. Ternyata Ada. masih buka kayak gitu. Jadi ya udah coba. Penasaran nih, tadi kan ada yang di Padang, kenapa nggak ikutin di Padang? Jadi waktu itu waktu lu lihat di Instagram itu kan yang untuk wilayah Sumatera Barat. Nah itu tuh pendaftarannya udah tutup Kak. Udah tutup. Karena udah tutup, makanya rezekinya mungkin emang di Jambi ya, di daerah sendiri. Dan kebetulan waktu itu lu juga udah balik ke Jambi kan, karena udah dipulangin semua mahasiswa UNED-nya. Oke. Nah, kali ini dari Nila nih, gimana taunya dari mana? Kalau nilai sih udah lama tahu itu dari tahun 2019 yang tahun kemarin. Nah, jadi itu ada kakak tingkat Mila yang ikut dan kebetulan dianya runner up juga. Nah, jadi
Mila penasaran tuh apa sih Putri Hijab. Jadi kan kakak tingkat Mila itu juga adalah Putri Hijab tahun 2019. Jadi Mila itu udah follow IG-nya dari 2019, ngikutin. Mau daftar pada tahun 2019 ternyata udah tutup. Jadi follow up terus ngikutin sampai 2020. Jadi ketika 2020 itu di chat sama PH Jambinya kan, siapa yang lagi yang mau daftar gitu. Jadi yaudah langsung aja daftar gitu. Oh gitu, jadi tahunnya malah udah tahun kemarin ya. Iya bener. Dan emang rezekinya mungkin emang tahun ini. Iya. Nah, untuk prosesnya sendiri, waktu kemarin itu kan karena sekarang kan pandemi ya. Jadi itu virtual atau nggak virtual? Virtual sih ya kan. Jadi itu waktu itu kita prosesnya itu ini Kak, wawancara sama tes tertulis. Tapi tes tertulisnya itu kita dikasih link ke website, nanti kita jawabin pertanyaan-pertanyaan di situ gitu. Oh, jadi lebih pakai IT lah ya. Iya. Kalau berarti ini ceritanya pasti sama dong. Iya, sama dong. Sama aja. Berarti terus prosesnya ngapain aja setelah itu? Setelah Iya, apakah ada karantina dan lain-lainnya yang seperti biasanya kalau ikut acara tuh kan ada kayak apa? Ada acara gitu kan, ada event. Nah, kalian nih gimana? Apakah cuma sekedar wawancara atau masih ada acara event lainnya kemarin? jadi kalau Sampai akhirnya kamu kepilih nih jadi Putri Hijab. jadi Jadi kebetulan banget nih Kak, kalau tahun ini tuh emang benar-benar semuanya itu virtual. Jadi kan kita waktu itu dari beberapa peserta itu kita dikelompokin dulu nih jadi top 10. Habis dari top 10 nanti kita wawancara lagi, tes tertulis lagi sama CEO-nya langsung. Habis itu langsung kita ke top 5 ya waktu itu ya namanya. Top 5, tapi top 5 itu enggak dari top 5 wawancara lagi tuh enggak. Jadi udah habis top 5 langsung diumumin juga top 3-nya gitu. Oh, jadi berarti emang benar-benar daring ya? Iya, benar-benar daring Nggak banget ada sih semuanya. acara kayak event yang lain Iya. gitu. Tapi kira-kira nih, kan karena sekarang lagi pandemi nih, dan jadwalnya kalian ini kan nanti di bulan Desember. Desember. Apakah nanti akan jadi daring juga, atau kaliannya bakal seperti biasa nih acara langsung gitu? Di Bandung, ada yang mau jawab? Nila kali ya? Enggak ya. Jadi kan di Bandung itu kan Desember, itu nanti bakal ada karantina Kak, itu tanggal 3 sampai 6 Desember. Jadi itu nanti itu karantinanya udah dibagi jadwalnya. Kemungkinan besar sih emang berangkat ke sana. Jadi karantina di sana. Malam grand finalnya juga nanti pada Desember itu. Jadi tetap bakal ke sana ya? Iya, tetap bakal ke sana. Oke deh, kalau begitu. Ini buat misalnya nih, kan bagi teman-teman yang lain nih yang di rumah sana mungkin kepengen juga jadi Putri Hijab kayak kalian nih, atau jadi runner up-nya, atau jadi pesertanya dulu aja gitu ya. Kira-kira nih kalian bisa bagi pengalaman nggak? Apa aja yang perlu kalian persiapkan dan bagaimana ya cara kalian nanti gitu. Oke. Ini mungkin jawabannya lebih ke pribadi masing-masing kali ya Oke, Kak iya. ya. Nah, kalau dari aku sih mungkin lebih tipsnya percaya diri aja sih sebenarnya. Percaya diri dan tonjolin apa yang kalian punya dan apa kemampuan apa yang kalian punya gitu loh. Jadi jangan pernah takut, aduh nanti dinilai orang tuh nggak suka gitu loh. No, karena menurut aku juga ketika kita berhadapan dengan orang, ketika kita merasa nggak suka, yakinlah orang itu juga ngerasa kayak gitu loh gitu. Jadi tuh kita tuh jangan pernah takut sih, kalau aku mah itu. Oh, jadi harus dari inner ya? Iya, harus dari kita gitu. Kalau dulu mungkin ada tambahan? Sebenarnya poin pertama sih sama kayak Ina gitu kan. Yang pertama itu percaya diri. Nah emang harus kita percaya sama diri kita sendiri dulu gitu kan Kak. Terus juga niat baik gitu Kak. Terus kita juga harus ini sih, itu tadi menonjolkan apa kelebihan kita gitu Kak. Kan semua orang tuh punya kelebihan masing-masing dan keunggulan masing-masing. Jadi itu ya show off aja gitu sama diri kita gitu. Tapi show off-nya yang positif Iya, yang pasti. positif. Jangan terlalu berlebihan. Tapi yang jelas apapun kemampuan kita pasti kita harus tonjolkan. Iya. Jadi supaya intinya tuh harus pede lah. Jadi orang juga pede lihat kita. Kalau dari Mila sendiri mungkin Kalau dari nilai sendiri sih sebenarnya kayak hampir udah terjauh semua nih. Oke, sama ya. Kayak percaya diri ya pasti, jangan takut untuk menunjukkan apa yang kita punya, apa yang ada dalam diri kita. Jadi itu kayak
kita itu jangan pernah mikir takut untuk memulai sesuatu gitu. Jadi dari awalnya itu kayak aku pasti bisa gitu, aku pasti bisa, aku pasti ketika kita sudah bisa, ketika kita sudah melakukannya pasti kita mampu gitu. Yang penting jangan kayak aku nggak bisa, tetapi kita belum melakukannya gitu. Jadi coba dulu, Coba dulu. Benar, Jangan bilang nggak bisa, semua pasti bisa. Karena banyak banget kan Kak orang kayak gitu kan. pernah coba Udah Iya, benar banget. Jadi ini positif semua ya guys. Kalian tuh harus punya kepercayaan diri, Betul. lalu menonjolkan apa yang kalian punya, dan juga pastinya harus berani mencoba. Nah, termasuk putri hijab yang ada di 2020 ini berarti kan bukan ajang coba-coba ya, berarti, karena itu udah lumayan lama ya. Iya. Dimulai dari provinsi Lampung ya, pendiri utamanya. Atau Iya, foundernya? dari Lampung. Jadi Foundernya di Lampung. awalnya itu dari Lampung ya, dan akhirnya gimana itu bisa ceritain nggak salah satu dari kalian? Boleh dulu kali ya. Jadi tahun 2018 ya, itu di Lampung, founder kita juga dari Lampung. Terus tahun 2019, nah itu kesebar jadi Sumatera, di wilayah Sumatera, dan terpilih Putri Hijab Sumatera ya kan tahun 2019. Nah kebetulan tahun 2020 ini kita meluas Kak dari Sumatera langsung ke Indonesia. Jadi ajang Putri Hijab Indonesia itu audisinya udah di seluruh Indonesia. Jadi yang awalnya hanya di lokal ya, di Lampung aja, akhirnya setahun kemudian merambah ke tingkat regional dulu ya, Sumatera, tingkat Sumatera. Dan berarti belum ada di pulau-pulau lain ya? Belum. Hanya di Sumatera. Dan akhirnya tahun ketiga berarti merambah ke dunia nasional. Nah semoga nih apa yang kalian lakukan sekarang ini bermanfaat buat kalian dan orang lain atau orang-orang di sekitar. Amin. Mudah-mudahan Kak. Karena kita juga nggak pengen kan perjuangan kita stop sampai tahun angkatan kita udah clear. Kita nggak mau tuh, kita pengen juga nih ada angkatan-angkatan setelah kita gitu kan. Iya betul. Terus nih kalau sudah kepilih, ya kan, kepilih jadi putri hijab nasional nih, ya, yang putri hijabnya bukan putri daerahnya ya. Kira-kira itu apa sih yang akan kalian lakukan? Yang akan dilakukan ya. Iya, misalnya ada tugas-tugas khusus nggak tuh sebagai putri hijab nasional? Kalau misalkan tugas khusus yang secara mendetail sih mungkin Indah dulu sama Mila belum terlalu tahu, cuman pasti sih banyak kegiatan karena kita juga berkaca dari Putri Hijab Sumatera, karena kan kalau yang sekarang kan Putri Hijab Sumatera 2019 sama Putri Hijab Indonesia 2020 tuh ibaratnya tingkatannya sama kan Kak. Nah jadi kalau misalkan melihat dari 2019 sih banyak kegiatan, contohnya apalagi kegiatan di daerahnya itu pasti banyak sih kegiatan-kegiatan positif dan dengan apa ya sektor-sektor pemerintahan ataupun sektor lainnya gitu sih. Oke, ya ini karena baru pertama ya. Iya. Berarti ini kan tahun pertama untuk tingkat nasional. Jadi mungkin mereka belum banyak tahu, tapi secara garis besar ya begitulah. Pastinya Iya. pasti akan banyak kegiatan-kegiatan Pasti. yang bermanfaat atau yang positif, itu terutama di sektor-sektor pemerintahan. Iya. Dan bisa juga mungkin ke tingkat-tingkat swasta kali ya. Iya. Atau kemana aja yang Iya. penting ada manfaatnya. Betul. Terus kira-kira nih punya impian nggak atau punya cita-cita gitu tentang kalian kedepannya putri hijab Indonesia nantinya, kira-kira cita-citanya apa tuh? Kalau ke cita-cita sih sebenarnya selalu spread positive vibes itu pasti ya. Tapi kalau misalkan Putri Hijab ini sih aku tuh sebenarnya pengen, bukan aku doang sih sebenarnya. Kita udah bercita-cita bertiga nih sebenarnya. Meskipun salah satunya mungkin bakal jadi Putri Hijab Indonesia ataupun kita stuck di Putri Hijab Jambi aja gitu kan. Kita tuh sebenarnya pengen ngadain di sini tuh kayak cabangnya dari Putri Hijab Lampung gitu loh Kak. Karena kan kita ini sekarang itu di handle-nya dari sana ya, Lu Emil. Nah, jadi tuh mungkin rada lebih susah dan rada lebih keteteran sih kalau menurut aku ya. Jadi tuh buat nge-handle yang di sini. Nah, jadi kita tuh juga pengen nih mengkoordinir dan membuat apa ya, lebih kayak suatu organisasi kali ya kayak bilangnya. Jadi di sini lebih terorganisasi. Iya. Kalian ingin buat organisasinya. Iya, benar-benar. Tapi kan tidak lepas dari yang di Lampung. Iya, tidak lepas Iya. dari Lampung. Nah, di sana kan
ada sponsornya. Oke, nah itu seputaran tentang dunia putri hijab ya, yang akan sebentar lagi jadi putri hijab nasional ya, atau Indonesia. Nah, kita doakan ya, semoga salah satu dari mereka bertiga nih besok itu bisa jadi juaranya. Amin. Dan pastinya akan membanggakan kota Jambi juga ya kan, karena ini bukan kota Jambi aja tapi provinsi ya, udah mewakili provinsi Jambi. Mungkin bagi kalian nih yang besok-besok kepengen atau punya cita-cita yang sama, atau kepengen juga melaju di tingkat nasional, boleh nih besok-besok kalian hubungin atau minta wejangan ya dari kakak-kakak ini ya. Boleh banget. Boleh. Nah, nanti aku akan tag nih IG-nya satu-satu, kalian follow, dan jangan lupa boleh tuh tanya-tanya di sana Boleh, seputar putri hijab ya kan. Nanti aku akan taruh di description box, jadi aku taruh di bawah. Oke? Nah, kemarin kan karena ini acaranya virtual, kira-kira kalian punya foto-fotonya juga nggak, kayak putri-putrian yang lain kan pasti banyak foto-fotonya, foto-shoot gitu. Kalian ada nggak kira-kira dokumentasinya? Ada dong, pasti ada Kak. Ada. Itu daring juga atau enggak? Enggak dong, kalau photoshoot kita alhamdulillah secara langsung. Oke. Kalian itu ketemu kalian bertiga di situ. Iya, dan kita juga ini Kak, photoshoot itu kemarin kebetulan kita ada 2 kali photoshoot. Yang pertama itu kita pakai gaun-gaun gitu kan, itu sama keten. Terus yang kedua ini kita pakai baju adat ya, pakai baju adat ya. Itu yang 3 besar. Yang 3 besar, yang 3 besar. Alhamdulillah, nanti jangan lupa ya dikirim ke saya ya. Biar saya kasih tahu nih kegiatan putri hijab Boleh Provinsi banget. Jambi itu kayak apa selama pandemi ini. Jadi nanti di akhir video ini akan aku kasih kalian nih atau ada videonya, boleh juga ya kalau ada videonya nanti kirimin biar aku tayangin di akhir episode ini. Boleh banget dong. Nanti karena ini tempatnya bagus banget guys, mungkin aku akan ambil foto mereka nih di sini ya, satu persatu. Di tempat ini kan bukan lumayan ya, tapi menurut aku instagramable banget ya. Jadi kalian bisa lihat tuh nanti foto-foto aku bersama mereka. Bukan aku ya, tapi aku tukang fotonya aja. Oke, sekian dari aku, dan jangan lupa buat kalian semua untuk follow IG aku @belaburhan, dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel aku. Oke, makasih juga buat kalian Kita juga makasih ya Kak. yang sudah menyempatkan waktu ya untuk aku dan konten aku ini. Terima kasih banyak buat Putri Hijab Jambi, dan semoga kalian nanti di sana sukses dan lancar acaranya. Persiapannya juga lancar ke depan. Oke, cukup sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye.